Baik, kita mulai pembelajaran pagi ini ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semangat sekali nih anak-anak. Semuanya bagaimana kabar? Baik. Baik, Ya, Pak. sehat, Baik Pak. semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Mantap. Baik, sebelum kita belajar di pagi hari ini, Pak Guru mau minta satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa saja bolehlah. Siapa yang mau? Ayo. Siapa? Gilirannya Umul, Pak. Oh, Umul, si Ya. Tembem. Ayo, Umul, maju Umul. Oke. Baik teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, baik. Nanti untuk absennya, Pak Guru serahkan ke ketua kelas ya. Nanti setelah pembelajaran, buku absennya diserahkan ke Pak Guru saat selesai nanti. Siap, Baik Pak. anak-anak. Pembelajaran kali ini, sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru mau tanya dulu. Anak-anak masih ingat dengan pelajaran kemarin? Atau sudah lupa? Lupa ingat, Lupa, Pak. Oh ya sudah. Jadi pelajaran yang kemarin itu kan kita sudah bicara tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu ada syaratnya, ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada dua, Sudah Pak. lupa ini pas apa? Ada Kerjasama, tulis, Pak. kontak dan Oh, komunikasi. kontak sosial. Ya, Agus, yang Agus maksud itu syaratnya harus ada kontak dan komunikasi. Jadi untuk ciri-ciri interaksi, Pak Guru, ya. Siapa itu? Siapa? Umul, Pak. Umul. Oh, Umul, ayo jawab Umul. Apa? Pelakunya lebih dari satu, Pak. Ya, apalagi Umul? Ada 7? Sudah. Ada tujuan juga Umul. Ada 7. Ya betul. Ada tujuan, ada ruang atau dimensi antar waktu. Nah, itu ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, anak-anak silakan amati gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo coba yang gambar nomor satu. Dokter. Ya. Dokter. Ya, betul. Yanin mana Yanin? Saya, Pak. Yanin mana Iya, Yanin? Pak. Yanin. Gambar nomor 1 ini apa? Ayo coba jelaskan. Itu dokter lagi memeriksa pasien, Pak. Ya, benar. Siti. Gambar nomor 3 ini gambar apa? Gambar nomor 3 itu seperti di pasar, Pak. Orang jual sayur. Yang bukan nomor 3 seperti Siti. Ya, betul. Bukan seperti, tapi itu memang pasar. Oh iya, Pak. Siti ini pasti sukanya ke mall, jadi tidak tahu pasar kayak gini. Betul toh? Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Gambar yang nomor 2, Pak Guru minta Desma. Mana Desma? Pak, Desma? saya. Iya, Pak. Dari mana aja Desma? Kamar mandi tadi, Pak. Bentar. Oh, ya. Desma, coba jelaskan. Gambar nomor 2 ini apakah? Coba jelaskan dulu ke teman-teman. Gambar nomor 2 itu ada Pak Marlis sebagai gurunya, dan kami itu sebagai muridnya. Itu yang paling kecil depan itu saya, Pak, yang rambut keriting. Ya, betul. Yaitu yang pakai baju pink. Agus Budi kayaknya yang pakai baju pink itu, Pak. Iya. Ya, betul. Terima kasih Desma. Sama-sama, Pak. Nah, jadi anak-anak, gambar yang tadi kalian sudah amati dan jelaskan, ada dokter, ada sekolah, ada pasar. Nah, ini bagian dari interaksi sosial yang mana punya tujuan. Orang kalau ke dokter untuk apa, Umul?
biar sembuh, Pak. Biar nggak sakit-sakitan itu kayak Minta obat, Pak. Betul, Yeti. Kalau Yeti ke pasar buat apa? Belanja, Pak. Nemenin ibu, Pak. Beli cilok. Belanja. Oh, iya. Beli cilok. Saya Ya, beli ketan, Pak. betul. Ya, betul. Jadi, tujuan dari jadi gambar-gambar ini, interaksi sosial ini memiliki tujuan. Tujuan. Ya, yang mana tujuan itu merupakan bagian dari ciri-ciri interaksi sosial. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini lanjut ke materi, Pak Guru ingin memimpin ice breaking. Ice breaking-nya agak ekstrim, tapi mohon disimak baik-baik. Pak Guru minta Agus, tolong diamati, diperhatikan. Nanti Agus yang jadi instrukturnya. Ya, Pak Guru putar ya. Kedengaran suaranya? Anak-anak? Belum, Pak. Headsetnya dilepas dulu. Oh, ya. Sorry. Oke. Ya. Sudah bisa? Sudah, Pak. Ya, ini namanya penguin dance. Jadi nanti Agus tugasnya nanti jadi instruktur buat teman-teman. Siapa? Ya, oke. Ayo, teman-teman. Nah, nanti kalau bisa di pertemuan berikut sudah lincah semuanya biar kita goyang sama-sama. Siap, Pak. Ya. Nah, anak-anak, Pak Guru ingin menyampaikan materi kita di saat ini. Materi kita yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada dua proses asosiatif dan proses yang disosiatif. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, setelah menyimak materi bentuk-bentuk interaksi sosial, dengan berpikir kritis, siswa dapat mengkategorikan mana bentuk interaksi sosial menurut proses asosiatif dan disosiatif dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video dan gambar permasalahan terkait proses-proses yang asosiatif dan disosiatif, dengan berpikir kritis dan kreatif, diharapkan siswa mampu menganalisa penyebab dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyimak keseluruhan materi yang disampaikan, siswa dibagi ke dalam kelompok, kemudian diharapkan mampu berpendapat dan berdiskusi, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Ya, anak-anak, tolong diperhatikan baik-baik ya. Kita masuk pada pembelajarannya. Jadi, untuk bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2. Ada asosiatif dan disosiatif. Yang mana asosiatif itu terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada satu pandangan. Kemudian proses disosiatif, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Jadi kalau mau dibilang yang asosiatif ini nih yang baik nih, ini nih yang baik. Terus yang 2 ini disosiatif, ini yang kebalikannya, agak jahat-jahat gitu. Nah, untuk proses-proses yang asosiatif itu ada 3 bentuk. Bentuknya apa-apa saja. Pak Guru minta 1 orang baca. Coba Dwi, mana Dwi? Dwi? Halo Dwi. Keluar kayaknya tadi, Pak. Oh, Kita akhirnya tadi, Pak. Astaga, ini ke toilet lama-lama, ngapain aja ini. Oke, Nathaniel, coba baca ini bentuk-bentuk
kerjasama. Apa saja, ada apa-apa itu? Ayo. Iya Pak, ada tiga bentuk Pak. Yang pertama itu kerjasama, yang kedua akomodasi, dan yang terakhir itu asimilasi Pak. Iya. Atau saya perlu betul. membaca deskripsi penjelasannya Pak? Oh, bagus sekali anak ini, pintar. Ayo, silakan nak. Iya, baik Pak. Kerjasama dimaksud sebagai suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Sedangkan akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan pihak lawan sehingga lawan tidak hilang kepribadiannya. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, asimilasi. Itu merupakan cara-cara bersikap dan cara bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Itu Pak. Ya, bagus Nathaniel. Terima kasih Nathaniel. Ya, jadi anak-anak, teman-teman yang lain sudah perhatikan. Jadi tadi ada 3 ya, ada kerjasama, akomodasi, kemudian asimilasi. Nah, lanjutnya kita lanjut ke kerjasama. Yang pertama, kerjasama itu ada 5 bentuk. Yang pertama ada kerukunan, kemudian ada bargaining, kemudian kooptasi, kemudian koalisi, dan yang kelima joint venture. Nah, anak-anak, mengenai kerjasama ini Pak Guru sudah sediakan video. Nah, anak-anak tolong menyimak dengan baik supaya anak-anak dapat paham materi yang Pak Guru sampaikan lewat video pembelajaran ini. Baik, Pak Guru putar ya. Terdengar suaranya anak-anak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, Simak dengan baik ya, disimak dengan baik, perhatikan. Umul, jangan main HP aja Umul, itu ngapain di pojok itu Umul? Perhatikan. Baik, Pak Guru putar ulang ya. Ya, Pak. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, always untuk baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei, Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut, di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenaga kerja. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun, Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja.
baik anak-anak, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru mau kasih tahu, mau sampaikan. Itu ada bahan ajar. Bahan ajarnya sudah Pak Guru bagikan ke grup WA. Nanti anak-anak buka sambil menyimak, anak-anak juga nanti membaca materi yang ada di bahan ajar. Bisa, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Ya. Oke, Pak Guru lanjut ya. Ya, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya negara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sendiri bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdiri pada tanggal 29 Desember 2003. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara terbuka telah mendeklarasikan akan berkoalisi menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Untuk siapa calon presiden yang akan diusung, Prabowo Subianto telah menegaskan akan maju sebagai calon presiden 2024. Namun Muhaimin Iskandar menyebut saat ini dirinya dan Prabowo masih menjadi capres. Butuh masukan partai lain untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan nantinya. What do you think they will pay for a princess? She's not a king. Of course it is. To pay is more intimate than love. This is my case, and this is my country. You were the last to speak to the Sultana of Java. How do you eat that? Bad fats. Good for you. You ever hear of trans fats? Americans. You are like children. Always thinking you are Rambo. You know Rambo? I will send you back to America in a body bag. We're cops, man. We gotta stick together. I think we're still... Medical technology. Very good for tracking terrorists. Luis, panggil nol, ganun bawa penlap kan? This is how we must act. Not like a Chinese shop. China shop. Like this is why would the Penlap, like aduh, this? ini tumpah. Baik anak-anak, sudah selesai menonton? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Bagaimana dari video yang tadi? Kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, ayo bertanya. Sambil itu bahan ajarnya dibuka. Sambil bahan ajarnya dibuka, dibaca, diperhatikan. Kalau ada yang bingung, ayo tanyakan ke Pak Guru. Bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Lanjut. Bagaimana tugas, anak-anak? Pak. Lanjut tugas. Lanjut? Ya. Oke, jadi kita lanjut. Nah, bentuk yang berikut yaitu akomodasi. Nah, akomodasi itu ada koersi, ada kompromi, ada arbitrase, ada mediasi. Nah, yang pertama yang koersi ini itu prosesnya dilakukan karena adanya paksaan. Salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak yang lain. Nah, contohnya ini seperti gambar yang kalian lihat. Ini adalah kasus perbudakan. Kemudian kompromi. Kemudian mediasi, arbitrase. Kemudian ada juga konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, atau pengadilan. Kemudian asimilasi. Ya, siapa yang angkat tangan? Siapa yang angkat tangan? Pak Guru tidak bisa lihat. Ininya, Pak. Coba full screen PPT-nya.
Tadi permintaan Pak dosen, Pak Najib. Oh iya, bentar ya. Bisa? Bentar, ini ada air tumpah ya, saya lap dulu. Sudah, Pak. Ya, sudah bisa anak-anak? Sudah Ya, kelihatan? Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi, asimilasi itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, ada apa saja Nathaniel? Yang pertama yang ini, yang Pak Guru tanda ini, apa? Nathaniel? Ya, Pak. Belum tak nyalain mic-nya. Ya, itu bentuk toleransi, Pak, antara umat beragama berdasarkan gambar yang Bapak tampilkan. Ya, betul. Kemudian ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Siapa yang bisa jelaskan ini apa? Gambar apa? Yeti, mana Yeti? Yeti? Hadir, Pak. Yeti, ayo coba jelaskan. Gambar ini nih, gambar persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Itu coba Yeti jelaskan. Itu gambar sarung, Pak. Iya, betul, gambar sarung. Jadi ini sarung dari berbagai daerah, Pak. Ya, suku atau daerah. Jadi Indonesia itu punya banyak sarung, iya toh? Ya, banyak suku. Jadi suku-suku itu punya masing-masing motif-motif sarung, jenis-jenis sarung. Yeti punya sarung? Punya, Pak. Ayah. Oh iya, iya toh. Kemudian Dwi tadi Nathaniel, pakai mana sarung, Nathaniel? Pak. Mulai. Dwi, Pak. Dwi Siapa? pakai Dwi? sarung tadi. Dwi yang pakai sarung. Oh iya, kalau laki emang harus pakai sarung toh, Yeti. Iya, Pak. Dwi mana Dwi? Hadir, Pak. Dwi, ayo coba jelaskan ini gambar yang perkawinan campuran ini. Apa? Coba. Itu, Pak, orang Ayo, Dwi. berkulit, yang laki-laki berkulit putih, Pak, yang perempuan berkulit hitam. Nanti jadinya Ya, hitam yang manis, Pak. Zebra. Coklat manis. Wes, betul Dwi. Nah, yang terakhir ini siapa yang bisa jelaskan? Siapa? Ayo. Ini Marlis ini, Agus, Pak. Agus, ayo Agus. Aku, Pak. Agus, Pak. Ya, halo, ayo Agus, ayo jelaskan apa di gambar yang ini terakhir. Ada banyak sekali wajah-wajah orang yang di situ, Pak. Ada yang kelihatannya wajahnya kebarat-baratan, ada yang kulit hitam, rambut keriting, ada yang rambut lurus, kulit putih. Berarti saling menghormati itu, Pak, karena rukun. Benar sekali. Jadi ini kan ada yang pakai jilbab, ada yang juga tidak pakai jilbab, ada yang rambut keriting, kulit hitam. Namun mereka sama-sama. Ya, bagaimana? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, proses yang berikut dari bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada proses-proses yang disosiatif. Nah, proses-proses yang disosiatif ini ada 3 bentuk. Yang pertama, kompetisi, kemudian kontravensi, kemudian pertentangan atau konflik. Yang pertama, kompetisi. Nah, kompetisi ini ada 2 jenis kompetisi. Kompetisi pribadi, kemudian kompetisi kelompok. Nah, kompetisi pribadi itu seperti apa? Siapa yang bisa jelaskan? Ayo Eko, mana Eko? Eko sakit perut, Pak. Belum hadir ya Eko? Sudah hadir saya. Oh, sakit ya. Kasihan. Habis dari Nurul toilet, mana Pak. Nurul? Oh, alah, lama amat. Eko.
Mana Eko? Eko, coba sampaikan ini. Kompetisi pribadi dari yang gambar di samping ini, apa itu kompetisi pribadi? Kompetisi pribadi itu antar satu orang dengan satu orang, Pak. By one. Ya, betul sekali Eko. Eko nih pasti sering ikut kompetisi ya? Kadang-kadang berantem sih, Pak, 1 lawan 1. Itu bukan kompetisi Eko, jangan gitu Eko. Fokus dulu sama sekolah. Ikut MMA Pak Eko. Iya, Pak Guru lanjut ya. Iya. Pak Guru lanjut ya. Kompetisi yang berikut yaitu kompetisi kelompok. Kompetisi kelompok ini merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara kelompok, seperti pertandingan sepak bola, pertandingan basket, voli, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini. Nah, voli itu kayak basket ini kan melibatkan tim, sama seperti sepak bola. Kemudian kontravensi. Apa itu kontravensi? Kontravensi adalah sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, seperti gambar di samping ini nih. Nah, kalau biasa ada orang yang tidak suka sama orang lain, biasa apa? Diceritakan di belakang-belakang. Nah, seperti itu. Itu bentuk dari kontravensi. Gosip, Nah, Pak. ini yang biasa kayak gini nih, cewek-cewek. Gosip itu, Pak. Yeti suka gosip ya? Iya, Pak, sama Nah, Yeti Ungul. tuh, Yeti. Astaga, gosipin siapa Yeti? Gosip Kakak kelas, Pak. Jangan gosip ya. Jangan gosip. Masih sekolah dulu jangan gosip. Nanti kalau mau gosip, tunggu kalau sudah berumah tangga baru gosip, itu baru boleh. Betul apa salah? Betul, Pak. Salah. Oh iya. Pak, gosip Iya, digosok salah, lagi nggak gosip, boleh Pak. Nathaniel. Jangan, tidak boleh. Itu tindakan yang tidak baik. Yang berikut, yang terakhir, pertentangan atau konflik. Nah, konflik itu ada banyak bentuknya. Ada konflik dalam keluarga, ada konflik antar kelompok, konflik antara status sosial, golongan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini ada contoh konflik dalam keluarga. Nah, konflik dalam keluarga ini itu biasanya antar anak, antar orang tua. Nah, kemudian konflik antar kelompok. Ini konflik yang melibatkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Seperti apa contohnya? Nurul, konflik kelompok itu seperti apa? Ayo. Yang kemarin Pak, Arema main Pak sama kepolisian Pak. Kemarin Pak, Arema sama Persebaya Pak. Konflik Pak. Nah, ini Supporternya. disuruh Nurul, kenapa Eko yang jawab? Nurul, ayo Nurul, jangan Eko jawab. Contohnya Apa, Pak, Nurul? konflik. Contohnya Pak di televisi konflik Arema dengan Persebaya Pak. Konflik Iya, antar supporter Pak. betul. Ya, betul. Jadi, anak-anak, konflik itu tidak boleh, tidak baik. Hindarilah konflik. Kasihan yang kemarin tragedi, banyak korban jiwa, ada yang orang tua kehilangan anaknya, ada yang anak kehilangan orang tua, dan lain sebagainya. Jadi, harus menjauhi yang namanya konflik. Nah, baik, anak-anak, setelah pembelajaran penyampaian materi tadi, Pak Guru sudah sampaikan lewat gambar, video. Pak Guru akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok ya. Yang pertama, kelompok 1. Agus Budi, mana Agus Budi? Ada Pak. Oke, Agus Budi nanti kelompoknya sama Desma, Dwi, dan Eko ya. Siap. Kemudian kelompok, oh maaf, ini Pak Guru tadi belum ganti namanya ini nih, ini salah pengetikan. Kelompok yang kedua itu ada Nathaniel, ada Nelly, Nurul, sama Siti. Kemudian kelompok yang ketiga, Umul, Yanin, sama Yeti. Nah sekarang anak-anak duduklah sesuai kelompok yang sudah Pak Guru bagi. Ayo duduk. Oke, siap Pak.
Nah, setelah kalian duduk berkelompok, bukalah LKPD yang telah Pak Guru bagikan itu di grup WA, grup kelompok. Nanti Pak Guru juga buka di sini. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Nah, baik. LKPD yang sudah kalian buka, kalian lihat, kalian tulis nama kelompok kalian, kelompok apa, kemudian nama-nama anggota kalian, kemudian bacalah petunjuk-petunjuk yang ada. Nah, setelah kalian baca, sekarang kalian kerjakan. Nah, waktu kalian 5 menit dari sekarang. Diskusi dengan teman-teman kelompok, keluarkan pendapat kalian, sampaikan ke teman, bekerja sama dengan baik, kemudian presentasikan. Bagaimana? Bisa anak-anak? Anak-anak? Halo? Yo, Pak, bisa, Pak. Oke. Silakan Cuman saya dikerjakan bingung ya. ini, Pak. Ini saya aja sendiri laki di sini, Pak. Siapa? Ayo apa? Bagaimana, Tanel? Saya aja lakinya, Pak. Nggak ada teman saya. Ganti nama sudah. Siapa suruh N? Bapak pakai abjad itu. Nathaniel kan bertugas sebagai pangeran dalam kelompok, dinilai itu ratu-ratunya, princess-princessnya. Baik, 3 menit lagi anak-anak. Ayo keluarkan argumen kalian. Jangan cuma pintar gosip ya Yetin. Kerjakan dulu. Kemukakan pendapat lewat LKPD. Jangan kemukakan pendapat lewat gosip dengan teman-temanmu. Yang perempuan terkhususnya. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, bagaimana? Sudah bisa? Sudah bisa, Pak. Sudah, Pak. Bagaimana, Gus? Bisa? Sudah. Sudah? Kelompok kami sudah, Pak. Woi, mantap. Anak-anak ini pintar sekali. Makan apa kalian? Makan nasi. Ikan, Pak. Oh, mantap. Makan tempe, Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Yang penting bisa makan daripada tidak bisa makan. Benar sekali, Ya lapar, Pak, kalau nggak bisa makan. Ya, oke. Sekarang waktunya presentasi. Siap, Pak. Oke. Kelompok mana yang mau duluan? Ayo. Kelompok 3. Kelompok berapa? Umul, Pak, umul. Umul, Pak. Si Tembem. Ayo, Umul si Tembem. Oh, mantap si Umul ini. Ayo, Umul. Silakan. Kaki saya sakit, Pak. Oh, ya. Kalau begitu, Nathaniel. Iya, Pak. Ya, Nathaniel. Nah, dari pembahasan yang sudah Bapak buat tadi, kami hanya bisa membuat bentuk interaksi aja, Pak. Tidak apa-apa, Nathaniel. Ayo, kerjakan. Ya, Ayo, bentuk sampaikan. interaksinya itu ada 3 proses, Pak. Bentuk interaksi. Ada 2. Ya. Berdasarkan hasil diskusi kami. Di mana proses-proses asosiasi ini yang kami identifikasi, yang pertama proses-proses yaitu berkaitan dengan kerjasama. Kerjasama itu seperti bekerjasama maksudnya sebagai suatu usaha bekerja sama atau bersama-sama antara satu orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok. Nah, dari dalam pelaksanaan kerjasama ini ada 5 bentuk, Pak. Nah, bentuknya yang pertama kerukunan, bargaining, grup tapsi,
Apa itu lagi? Ya, Nah, lanjut itu materi. Pak. Oke, bagus. Mungkin itu saja Pak yang dari kelompok kami. Terima Ya, kasih. sudah bagus. Sudah cukup. Terima kasih atas presentasinya anak-anak. Presentasi kalian luar biasa sekali. Nanti sebagai tugas untuk pertemuan selanjutnya, karena nanti ini dibagi ke dalam 2 pertemuan. Jadi tugas kalian, pelajarilah materi dari bahan ajar yang sudah Guru bagikan. Nah, di pertemuan kedua nanti kalian akan dibentuk dalam tim untuk memainkan kuis. Kuisnya itu crossword puzzle, teka-teki silang. Nah, nanti baru kalian mainkan. Jadi tugas kalian baca materi di rumah. Nah, oke, Pak Guru lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Dari pembelajaran yang tadi, kita ambil kesimpulannya, yaitu menyangkut perbedaan antara proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, adapun kesimpulannya seperti ini. Pak Guru baca ya. Berhubung sekarang sudah mau rapat, jadi Pak Guru yang baca sendiri. Nah, perbedaan antara proses asosiatif dan proses disosiatif ada 3. Yang pertama, baik proses asosiatif maupun proses disosiatif merupakan bentuk-bentuk kerja sama. Kemudian proses asosiatif merupakan bentuk hubungan yang kerjasama. Sedangkan proses disosiatif mengarah pada hal yang bertentangan atau pertentangan. Nah anak-anak, tadi setelah kesimpulan, maka pembelajaran kita di hari ini juga selesai. Namun nanti sebagai bentuk evaluasi, Pak Guru sudah bagikan tes sudah Pak Guru grup. Nanti kerjakan di rumah. Pertemuan berikut kalian kumpulkan untuk Pak Guru ambil nilai. Nah, baik anak-anak, sebelum pulang Pak Guru mau minta 1 orang yang berani maju untuk pimpin kita dalam doa. Siapa? Ayo. Ya, Pak. Siti aja, Siti. Ya, Siti Pak, Siti. Ya, Siti, ayo Siti, pimpin kita dalam doa sebelum pulang. Iya Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nurul. Anak-anak, sekian pembelajaran kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah, selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih. Siang, Bapak.